Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal UTS dengan tema pendidikan. Kebetulan saya NIM ganjil, maka pendidikan luar sekolah atau kursus. Sebelumnya kita buka letak file lokasi pada XMPP htdocs. Oh ya, sebelumnya jangan lupa kita nyalakan server XMPP-nya. Pastikan ketik Apache dan MySQL-nya running. Jika sudah, maka kita kembali mencari file lokasi, yaitu di htdocs. Kemudian saya beri nama filenya itu UTS. Kita akan membahas satu persatu tentang file kode-kode PHP yang telah dibuat. Kita buka file dengan Notepad++ atau bisa aplikasi yang lain. Kali ini kita akan bahas halaman awal, yaitu indeks PHP. Kita buka melalui browser. Kita ketikkan localhost, lalu nama file yang kita buat. Tampilan awal kurang lebih seperti ini. Di sini sudah mengandung poin dari soal UTS, yaitu tampil data. Tampil data di sini ada pada halaman indeks. Kita buka index.php satu persatu. Untuk memberi judul itu judul di atas atau di navbar, title bar itu kita tulis kode seperti ini, maka akan menghasilkan yang di atas ini, pendidikan kursus luar sekolah. Bisa disesuaikan dengan tema yang didapat sesuai NIM masing-masing. Kita masukkan di sini ada kode PHP, error reporting, dan include koneksi.php. Ini kode PHP ini berfungsi. Error reporting adalah bila mana ada kode yang error, maka akan ada notice. Include koneksi.php ini karena di halaman awal yang kita buat mengandung kode PHP yang bersangkut pautan dengan database. Karena halaman awal ini sudah mengandung poin tampil data di halaman awal, maka di sini ada kode PHP yang berhubungan dengan database dan lain-lain. Itu untuk memanggil. Di sini kode hanya mengambil melalui nama tabelnya, sementara untuk mencari database-nya kita menggunakan include koneksi.php. Nanti kita bahas include koneksi.php. Sebelumnya kita buat tabel dan tampilan awal kurang lebihnya seperti ini. Saya masukkan foto hanya memanggil, kita hanya menaruh foto di dalam folder, lalu kita panggil fotonya sesuai nama fotonya dan sintaks seperti ini, img src, lalu tinggi dan lebar fotonya disesuaikan, lalu yang lain-lain, judul, NIM, nama, dan kelas sesuai yang tertera dengan pada soal. Kita ikuti saja. Di sini untuk menampilkan data, kode PHP-nya seperti ini. Variabel query, rumusnya select from nama tabelnya,
di sini, lalu hasilnya sama dengan variabel hasil sama dengan MySQL dalam kurung variabel query, yaitu akan membaca rumus yang di atas ini untuk hasilnya. Select from winner thesaurus, maka select dari table winner thesaurus, lalu ini variabel nomor untuk otomatis bila mana diinputkan data akan bertambah 1 datanya. Bila datanya ada 1, maka di tampilan awal ini ada nomor 1 ini otomatis ada. Bila datanya ada 2, maka otomatis nomor 2 dan seterusnya. Lalu while data sama dengan MySQL, ini variabel data untuk memasukkan data apa saja, field apa saja yang ada di table yang sudah kita buat. Maka iho variabel data, nama field yang sudah kita buat kita sesuaikan harus sama dengan yang di database. Gede kecil jangan berbeda karena nanti tidak mau muncul datanya. Ini adalah kode di sini adalah untuk button, untuk teks, untuk nge-link ke proses edit dan delete, nanti kita bahas. Tampilan awal kurang lebih seperti itu. Di tampilan awal ini ada fungsi untuk menampilkan data, lalu kita akan bahas ke form tambah data. Untuk menambahkan datanya, tampilannya adalah seperti ini. Kita tambah data ke halaman tambah data. Di sini kita menambahkan data-data yang sesuai dengan field disesuaikan. Kita buat teks, input tipe teks untuk kita memasukkan data, lalu jangan lupa diberi button simpan dan batal. Nama-nama ini disesuaikan dengan field, tapi tidak harus sama tulisannya karena ini hanya untuk keterangan data-data yang akan diinput itu. Nama datanya apa saja, misalnya kode kelas, nama, dan lain-lain. Tidak harus sama dengan di database karena ini hanya tampilan saja. Lalu form tambah data ini memakai aksi untuk prosesnya itu proses input.php yang telah kita buat. Kurang lebihnya tampilan data hanya seperti ini, hanya untuk tampilan, tapi lebih spesifiknya itu lebih fungsionalnya ada pada proses input. Kita ke proses input. Proses input hanya berisi kode PHP seperti ini, yaitu karena di sini tadi saya sudah bahas bila mana ada kode yang bersangkut pautan dengan database atau memanggil atau memproses segala macam yang berhubungan dengan database, maka kode PHP atau halaman tersebut menggunakan include dari memanggil dari koneksi.php. Di sini ada variabel nomor, kode kelas yang sudah tadi dibuat di index disamakan dengan nama database, lalu ini yang berada dalam kurung ini T1 disesuaikan dengan yang di index yang kita buat. Maksud saya yang ada di tambah data. Ini dia namanya T1, T2. Jadi disesuaikan. Jadi nanti kita T1 itu untuk kode kelas. Maka jika kita memasukkan data pada T1 akan masuk sesuai dengan kita input kode kelas, maka sesuai akan masuk ke database, yaitu atribut kode kelas. Itu fungsinya untuk kode nama-nama T ini untuk agar tidak tertukar. Lalu variabel query sama dengan MySQL query, rumusnya adalah insert into nama table, lalu nama tablenya apa?
nama atributnya apa saja, kode kelas, nama, dan lain-lain. Variabel post ini disesuaikan dengan ini. Maka variabel post ini berfungsi untuk bila mana sudah di input, maka akan masuk ke dalam database karena ini variabel post. Lalu jika berhasil echo, maka akan muncul tampilan seperti ini, data telah disimpan. Lalu akan kita ke halaman awal untuk mengecek apakah data telah berhasil diinput atau belum. Contohnya seperti ini. Kita simpan, maka akan memproses, akan muncul notis data telah disimpan bila mana berhasil. Lalu kita cek di tampilan awal home. Di sini data telah berhasil diinput dan ditampilkan pada halaman awal. Lalu selanjutnya kita buka koneksi yang tadi kita sudah bahas. Koneksi itu berisi data PHP tentang lokasi dan dari server, lalu lokasi database. Di sini sudah, karena XMPP kita memakai localhost servernya, username-nya root, passwordnya kosong. Lalu nama database, ini nama database disesuaikan yang kita buat, sesuaikan di masing-masing, yaitu MySQL Connect. Untuk koneksinya itu seperti ini, MySQL Connect-nya server, username, password. Jika username atau password atau salah satunya salah, maka akan muncul koneksi gagal dan database tidak bisa dibuka bila mana ada kesalahan dari ketiga ini. Keempat ini bila mana ada yang salah akan muncul notis seperti itu. MySQL select DB itu untuk rumus mencari database, nama database atau koneksinya. Kurang lebih koneksi seperti itu. Lalu kita akan bahas proses delete untuk menghapus data. Sini kode PHP-nya untuk menghapus seperti ini. Saya ulangi lagi, untuk bila mana ada kode-kode PHP yang bersangkut pautan dengan database, maka di situ dicantumkan include koneksi.php untuk mencari nama database, mengambil data-data dan segala macam yang sudah dibuat di halaman koneksi.php. Kodenya seperti ini, variabel kode kelas, mengambil kode, lalu cukup mengambil kode kelas, lalu nanti akan membaca data yang lain otomatis dari kode kelas. Kode nomor kita hapus, semuanya akan terhapus. Jadi tidak perlu satu-satu kode kelas nama, cukup kode kelas saja. Lalu proses menghapus, maka akan terhapus satu data tersebut. Variabel query, lalu rumusnya adalah select bintang from where, dimana. Lalu nama fieldnya kode kelas sama dengan variabel kode kelas. Lalu rumus yang menghapus ini untuk yang pertama untuk mencari letak yang akan dihapusnya, mengambil data kode yang awal. Lalu untuk proses menghapusnya adalah query underscore delete, rumusnya delete from, nama tabelnya Windarto Sitorus, di mana letaknya yang dihapus, mengambil kode kelas, nama fieldnya sama dengan variabel kode kelas.
lalu variabel delete MySQL query dalam kurung query delete, yaitu prosesnya mengambil dari sini. Lalu hasilnya mengambil dari query dan variabel query, maka jika berhasil deleting data, lalu akan merefresh langsung ke halaman awal lagi dan data akan terhapus. Bila mana ada kode yang error atau ada kesalahan dalam mencari, maka akan muncul notice query error. Tetap kembali ke halaman awal namun data tidak terhapus, maka itu ada kesalahan. Wajib dicek. Kita coba untuk menghapus data. Salah satu data ini kita coba hapus nomor 3. Deleting data. Jika berhasil, kembali ke halaman awal dan data akan terhapus. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk proses edit sama dengan proses delete. Ini di sini memanggil dan menampilkan. Karena edit, maka data akan ditampilkan dulu di tampilan edit, di halaman edit. Kurang lebih seperti ini. Lalu untuk menampilkan data dan halaman edit kurang lebih seperti ini. Rumusnya adalah select from. Ini untuk mencari letaknya. Lalu prosesnya ke proses edit. Actionnya ke update.php untuk proses editnya. Rumusnya adalah update, lalu nama tabelnya apa, set, apa saja yang akan diedit, nama, alamat, field-fieldnya satu persatu, kurang lebih seperti itu. Lalu jika data sukses diubah, echo, maka akan muncul notice data sukses diubah, lalu akan mengeling kembali ke halaman awal, ke indeks. Namun bila data gagal, akan ke halaman awal namun data tidak teredit. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk tampil dan tambah data dari materi yang saya dapat, yaitu tentang data pendidikan kursus luar sekolah, materinya pendidikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.